Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata yang kelima. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah seminar yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan Bapak Dr. Andre Igoreski SPD MPD. Baiklah, saya masuk kepada judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh latihan drill dan latihan pola pukulan terhadap kemampuan smash bulu tangkis pada PB Kota 7 Junior Kabupaten Sidin. Dilihat dari latar belakang, di Indonesia permainan bulu tangkis mengalami perkembangan yang pesat karena tidak lepas dari kerja keras pelatih, atlet, dan pengurus dalam pembinaan bulu tangkis. Serta hal ini dapat dibuktikan dengan prestasi yang diraih dalam kejuaraan-kejuaraan yang diikuti oleh atlet bulu tangkis Indonesia, seperti kejuaraan Thomas Cup, Uber Cup, All England, bahkan Olimpiade lainnya. Prestasi yang diraih ini bukanlah hal yang cepat dan mudah. Semua itu membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. Mulai dari permasalahan, pembibitan, hingga pembinaan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Karena permainan bulu tangkis ini memerlukan berbagai gerakan yang atraktif. Karena menjadi pemain bulu tangkis yang handal diperlukanlah berbagai macam syarat. Salah satunya yaitu penguasaan teknik dasar. Dalam olahraga bulu tangkis terdapat berbagai teknik dasar. Di antaranya pegangan raket, teknik pukulan, sikap berdiri dan posisi serta footwork. Sedangkan menurut Tohar 1992 mengemukakan bahwa macam-macam teknik pukulan dalam bulu tangkis yang harus dikuasai adalah sebagai berikut, yaitu pukulan servis, pukulan lob atau clear, pukulan drop shot, pukulan smash, pukulan drive atau mendatar, dan pengembalian servis atau return service. Berdasarkan observasi PB Kota 7 Junior Kabupaten Sijunjung, masih ada 12 orang pemain dari 18 orang yang kurang baik dalam melakukan smash. Teknik smash masih salah, sehingga perkenaan pada shuttlecock itu kurang tepat. Misalnya, tangan yang kurang diluruskan pada saat memukul, bahkan masih banyak pemain pada saat melakukan smash itu shuttlecocknya itu menyangkut di net, bahkan keluar lapangan. Kemampuan pukulan dasar smash yang masih kurang tersebut, baik kecepatan maupun ketepatannya, pada saat bermain, sebagian besar hasil smash yang dilakukan oleh pemain itu terlalu melebar ke kanan atau ke kiri lapangan. Sehingga pukulan smash yang seharusnya menghasilkan poin untuk diri sendiri justru malah lebih banyak menghasilkan poin bagi lawan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan. Yang pertama, apakah ada pengaruh latihan drill terhadap untuk kemampuan smash bulu tangkis pada PB Kota 7 Junior Kabupaten Sijunjung? Yang kedua, apakah ada pengaruh latihan pada pukulan terhadap kemampuan smash bulu tangkis pada PB Kota 7 Junior Kabupaten Sijunjung? Masuk pada tujuan penelitian, di mana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh latihan drill terhadap kemampuan smash bulu tangkis pada PB Kota 7 Junior Kabupaten Sidingjung. Yang kedua, ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh latihan pola pukulan terhadap kemampuan smash bulu tangkis pada PB Kota 7 Junior Kabupaten Sidingjung. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana yang pertama itu yang A yaitu kajian teori. Di mana yang pertama pengertian latihan. Menurut Nosek Joseph 1995 mengemukakan bahwa latihan adalah suatu proses penyempurnaan olahraga yang diatur dengan prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah, sehingga proses ini direncanakan secara sistematis dan meningkatkan kesiapan seorang olahragawan.
Selanjutnya yaitu prinsip latihan, di mana prinsip latihan ini menurut Bompa 1994 adalah prinsip partisipasi aktif mengikuti latihan, prinsip pengembangan menyeluruh, prinsip spesialisasi, prinsip individual, prinsip bervariasi, model dalam proses latihan, dan prinsip peningkatan beban. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip latihan itu adalah beban latihan yang diberikan kepada atlet seperti prinsip kesiapan, individual, adaptasi, beban lebih, progresif, spesifik, variasi, pemanasan dan pendinginan, latihan jangka panjang, serta prinsip berkebalikan dan sistematik. Yang ketiga yaitu metode latihan. Metode latihan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode latihan drill dan metode pola pukulan. Yang pertama itu kita masuk kepada metode latihan drill. Menurut Among Makmum dan Toto Subroto 2001 mengemukakan atau menyatakan bahwa pendekatan drill ini adalah cara belajar yang lebih menekan komponen-komponen teknik. Sehingga drill ini merupakan suatu jenis latihan yang membutuhkan ulangan yang cukup banyak untuk menghasilkan gerakan yang mendekati otomatis. Menurut Sugionto 1993 menyatakan bahwa dalam pendekatan drill siswa melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan guru atau pelatih dan melakukannya secara berulang-ulang. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode drill ini yaitu metode latihan siap, di mana metode latihan siap itu adalah adanya tujuan gerak otomatis harus tegas, latihan yang teratur, latihan-latihan harus menarik perhatian, dan pada waktu latihan itu perlunya ada penyesuaian dan perbedaan. Yang kedua yaitu metode latihan pola pukulan. Di mana metode latihan pola pukulan ini menurut Tohar 1992 mengemukakan bahwa pola pukulan ini adalah pukulan rangkaian yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan yang menggabungkan antara teknik pukulan yang satu dengan teknik pukulan yang lainnya. Dan dilakukanlah secara berulang-ulang, sehingga menjadikan suatu bentuk rangkaian teknik pukulan yang dapat dimainkan secara harmonis dan terpadu. Yang keempat, kita masuk pengertian bulu tangkis, di mana permainan bulu tangkis ini merupakan permainan yang bersifat individual, di mana lapangan permainan ini berbentuk segi empat dan dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan sendiri dan daerah permainan lawan. Dengan demikian, yang dimaksud permainan bulu tangkis dalam penelitian ini adalah permainan memukul sebuah shuttlecock menggunakan raket melewati net ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Permainan bulu tangkis dilaksanakan oleh dua belah pihak yang saling memukul shuttlecock secara bergantian dan bertujuan untuk menjatuhkan atau menempatkan shuttlecock di daerah lawan untuk mendapatkan poin. Yang kelima itu analisis gerakan smash. Di mana tahap pertama untuk tahap melakukan smash itu menurut Bernd Volker Brahms 2010 adalah tahap pertama pemain menggeser berat badannya dari kiri ke kanan. Pemain melihat shuttlecock dan menggunakan tangan kirinya untuk arah, kemudian menarik raketnya ke belakang untuk memukul shuttlecock. Pada tahap kedua, beratnya adalah pada kaki kanan. Tubuh bagian atas disejajarkan dengan pinggir lapangan, sehingga lengan kanan diangkat untuk memukul shuttlecock. Dan pada tahap ketiga, tubuh bagian atas berputar mengikuti shuttlecock yang terkena, sehingga berakhir sejajar dengan garis batas belakang. Pada tahap keempat, berat badan bergeser lagi ke kaki kiri dengan pemain mendorong maju dari tanah. Pemain bergerak langsung kembali ke tengah lapangan. Yang keenam, pengertian ketepatan. Menurut Suharno, 1993, bahwa ketepatan ini adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Lanjut kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Di mana dilihat dari desain penelitian, rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Menurut Suharsini Arikunto 2006 menyatakan penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya akibat atau tidak terhadap subjek yang dikenai perlakuan. Desain penelitian yang digunakan adalah
two groups pre-test, post-test design, yaitu desain penelitian yang terdapat pre-test sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Dengan demikian dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan diadakannya sebelum dan diberi perlakuan. Yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet bulu tangkis PB Kota 7 Junior Kabupaten Sijunjung yang berjumlah 27 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Menurut Sugiono 2011 menyatakan, purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam penentuan sampel ini meliputi yang pertama, daftar hadir minimal 75% atau keaktifan mengikuti latihan. Yang kedua, pemain merupakan atlet bulu tangkis PB Kota 7 Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga, atlet junior yang berusia 10-12 tahun. Dan yang keempat, berjenis kelamin laki-laki. Yang kelima, lama latihan minimal 6 bulan. Dan berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi berjumlah 18 atlet. Instrumen penelitian, di mana pengumpulan data dan penelitian ini adalah dengan tes pengukuran ketepatan smash bulu tangkis yang telah ditetapkan PBPBSI 2006. Adapun prosedur pelaksanaan tes ketepatan smash dari PBPBSI adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat yang digunakan antara lain lapangan bulu tangkis, net, raket, shuttlecock, meteran, dan formulir pencatat hasil lengkap dengan alat tulis yang dibutuhkan. Yang kedua, petugas terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang pemanggil, 1 orang pencatat hasil smash, dan 1 orang pelaksana servis. Yang ketiga itu pelaksanaan tes. Tes mula-mula mengambil sikap siap normal dengan posisi yang sudah sambil memegang raket. Setelah mendengar aba-aba siap dan ya, lalu tes melompat dengan raket diayunkan ke atas dan kemudian melakukan smash yang didrill oleh pengumpan sebanyak 10 kali pukulan. Yang keempat yaitu skor. Hasil yang dicatat adalah angka yang dihasilkan tes dalam melakukan tes ketepatan smash sebanyak 10 kali kesempatan. Yang D yaitu teknik pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pre-test yang didapat dari jumlah kemampuan atlet melakukan tes smash bulu tangkis sebelum sampel diberikan perlakuan. Sedangkan data post-test akan didapatkan dari jumlah kemampuan atlet melakukan tes smash bulu tangkis setelah sampel diberi perlakuan dengan menggunakan metode latihan drill dan pola pukulan. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana mengingat data-data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, maka analisis data menggunakan uji statistik, di mana teknik analisis data yang cocok digunakan untuk pengujian hipotesis adalah menggunakan uji T dengan taraf signifikan 5% atau 0,5, dan adapun rumus yang digunakan ada rumus t-test untuk sampel sejenis. Yang keterangan rumusnya itu yang D, perbedaan setiap pasangan skor atau pre-test post-test, dan yang N, jumlah sampel atau maksum yang menurut maksum 2009. Jadi itu tadi hasil proposal penelitian saya. Baiklah, kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.